Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hani Yulida Butar-Butar dengan NIM 0569747. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran public speaking yang berjudul Dampak Overthinking Terhadap Produktivitas Remaja. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Overthinking Terhadap Produktivitas Remaja. Teman-teman, pernahkah kita merasa terlalu banyak memikirkan sesuatu sehingga sulit tidur, sulit fokus belajar, bahkan kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Jika pernah, bisa jadi kita sedang mengalami overthinking. Saat ini, overthinking menjadi salah satu masalah yang sering dialami remaja, terutama karena tekanan akademik, pergaulan sosial, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Tanpa disadari, kebiasaan berpikir berlebihan dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan mental kita. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami apa itu overthinking, penyebabnya, dampaknya, serta cara mengatasinya agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Hadirin yang saya hormati, overthinking adalah kondisi ketika seseorang memikirkan suatu masalah secara berlebihan dan terus-menerus. Seseorang yang mengalami overthinking biasanya sulit menghentikan pikirannya, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Misalnya, terlalu khawatir terhadap nilai pelajaran, takut membuat kesalahan, atau terus memikirkan pendapat orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja mulai mengalami overthinking. Faktor pertama adalah tekanan akademik. Banyak remaja merasa harus selalu mendapatkan hasil yang sempurna, sehingga mereka takut gagal. Faktor kedua adalah pengaruh media sosial saat melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di internet. Seseorang bisa mulai membandingkan dirinya sendiri dan merasa kurang percaya diri. Selain itu, masalah pertemanan, keluarga, dan kekhawatiran terhadap masa depan juga dapat memicu overthinking. Teman-teman sekalian, overthinking memiliki dampak negatif terhadap produktivitas. Ketika seseorang terlalu banyak berpikir, ia akan sulit fokus dan sulit mengambil keputusan. Akibatnya, pekerjaan menjadi tertunda dan waktu terbuang sia-sia. Selain itu, overthinking juga dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan mental. Menurut American Psychological Association atau APA, overthinking dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan pada seseorang. Sementara itu, World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa stres berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun fisik seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa overthinking bukan masalah sepele dan perlu ditangani dengan baik. Namun, overthinking tetap dapat diatasi dengan beberapa cara sederhana. Pertama, kita perlu belajar mengatur pikiran dan fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Kedua, kita harus membatasi penggunaan media sosial agar tidak terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, kita dapat mencoba melakukan kegiatan positif seperti olahraga, membaca buku, mendengarkan musik, dan berbicara dengan orang terpercaya. Selain itu, penting juga untuk mengatur waktu istirahat agar pikiran kita lebih tenang dan tetap stabil. Hadirin yang berbahagia, kita harus memahami bahwa tidak semua hal harus dipikirkan secara berlebihan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, daripada harus terjebak dalam pikiran negatif, lebih baik kita mulai mengambil tindakan nyata untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai penutup,
Dapat disimpulkan bahwa overthinking merupakan kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat menurunkan produktivitas remaja serta mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Overthinking dapat disebabkan oleh tekanan akademik, media sosial, maupun masalah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengelola pikiran dengan baik agar dapat lebih tenang, sehat, dan produktif. Saya berharap setelah mendengarkan pidato ini, kita semua dapat lebih bijak dan mengatur pikiran supaya tidak membiarkan rasa cemas menguasai diri kita sendiri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.